Wasallam. Satu masa ketika beliau dalam keadaan sakit yang parah, beberapa hari bahkan beliau tidak keluar untuk mengimami sholat berjamaah. Lalu beliau keluar mengimami sholat berjamaah, kemudian beliau naik di atas mimbar, beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat mengharukan, yang membuat semua sahabat menangis ketika itu. Selesai khutbah, beliau mengatakan, "Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya hari ini aku akan menebus segala kesalahan-kesalahanku terhadap kalian semua. Jika aku memiliki kesalahan, maka ambillah kisos dariku saat ini juga. Ambillah tebusan dariku saat ini juga. Balaslah apa yang telah aku lakukan mungkin dari kesalahan dan kezaliman kepada kalian saat ini juga." Hasa wa kalla. Mustahil Nabi melakukan kezaliman. Semua sahabat diam, tidak ada yang berbicara. Tetapi beliau mengulang-ulang hingga 3 kali, "Ambillah hak kalian dariku. Kisoslah aku jika memang ada kesalahan terhadap kalian." Maka tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Uqasyah Ibnu Muhsin, beliau berdiri, sahabat yang terkenal dengan kesolehannya, ketawaduannya, ibadahnya dan ketaatannya. Tiba-tiba dia berdiri dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, karena engkau memaksa kepada kami untuk mengkisos engkau, jika engkau memiliki kesalahan, maka saat ini aku bangun untuk mengambil kisos tersebut ya Rasulullah." Sahabat semua tercengang. Lalu Rasulullah memerintahkan Uqasyah untuk mendekat. Setelah mendekat, Rasulullah tanya, "Apa kesalahanku kepadamu, hai Uqasyah?" Uqasyah menceritakan, "Ya Rasulullah, satu hari ketika perang Badar, engkau berdiri, engkau duduk di atas ontamu dan aku berjalan di samping ontamu. Ketika itu aku ingin mendekat kepadamu, ingin mencium kakimu, tetapi engkau tidak melihatku. Lalu kemudian engkau mencambuk ontamu dengan cambukanmu, dan kemudian cambukan itu meleset dan mengenai badanku. Ya Rasulullah, hari ini aku akan membalasnya, aku akan mengkisosnya." Rasulullah nggak tahu ketika itu tanpa disengaja, eksiden tanpa disengaja, kejadian yang beliau tidak sengaja. Tapi karena memang beliau seorang yang adil, seorang yang tidak menginginkan meninggalkan hak apapun terhadap manusia atas dirinya, maka beliau perintahkan Sayyidina Bilal untuk pergi ke rumahnya, mengambil cambuk yang dipakai beliau ketika perang Badar. "Ambillah cambuk di rumahku wahai Bilal, minta kepada Sayyidah Fatimah." Lalu Bilal mengetuk pintunya Sayyidah Fatimah. Rasulullah meminta cambuknya, "Wahai Fatimah." Untuk apa meminta cambuk beliau? Beliau ingin mengkisos atas dirinya sendiri. Siapa yang mengkisos beliau? Siapa yang ingin mencambuk beliau? Uqasyah akan mencambuk beliau. Sampaikan kepada Uqasyah, jangan dia cambuk ayahku, ayahku sedang sakit. Kalau dia memang ingin membalas, maka balaslah aku, jangan ayahku. Kata Sayyidina Bilal, "Ya Sayyidah Fatimah, ini perintah Rasulullah dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa kepadamu." Lalu diambil cambuk tersebut, dibawa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menyerahkan ke tangan Uqasyah. Uqasyah memegang cambuk itu, mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semua berdiri, tegang wajah mereka, melotot wajah mereka, tidak sudi mereka cambuk itu mengenai badannya Nabi Muhammad. Lebih baik mereka mati daripada melihat Rasulullah dicambuki oleh Uqasyah. Marah seluruh sahabat ketika itu dengan Uqasyah.
Tapi Ukasyah punya niatan tersendiri di dalam hatinya. Lalu berdiri Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan kepada Ukasyah, "Ya Ukasyah, jangan coba-coba kau sentuh kulitnya Nabi Muhammad. Jika kau ingin menyentuhnya, kau akan berhadapan denganku," kata Sayyidina Umar sambil memegang pedangnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Duhai Ukasyah, kau tahu aku adalah sahabat Nabi Muhammad yang Allah katakan bahkan di dalam Al-Quran, aku sebagai sahabatnya. Maka Ukasyah, kau ambillah kisos itu dariku. Kau cambuk aku, jangan kau cambuk Nabi Muhammad." Ukasyah terdiam, tidak berkata apa-apa. Lalu Rasulullah mengatakan kepada dua sahabatnya yang mulia, "Duduklah wahai dua sahabatku yang mulia. Duduklah kalian, semoga Allah mengangkat derajat kalian." Disuruh duduk dan sahabat yang lain diperintahkan Rasulullah untuk duduk. Karena perintah Nabi Muhammad tidak ada yang berani membangkang. Maka mereka pun duduk. Setelah mereka duduk, Ukasyah lebih mendekat kepada Nabi Muhammad dengan cambuk di tangannya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri mencegat Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai Ukasyah, aku ini sekarang masih hidup di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan aku tidak sampai hati melihat Rasulullah kau cambuk. Wahai Ukasyah, jika kau ingin mencambuk dirinya, maka kau cambuk saja aku. Aku adalah keluarganya Nabi Muhammad. Aku darah dagingnya Nabi Muhammad. Kau cambuk aku sama dengan kau cambuk Nabi Muhammad." Ukasyah terdiam dan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, duduklah engkau. Semoga Allah muliakan engkau." Maka Sayyidina Ali duduk. Ukasyah mendekati Nabi Muhammad. Lalu datang Al-Hasan wal Husain yang masih anak-anak ketika itu. Dihadang Sayyidina Ukasyah. Lalu kata Al-Hasan wal Husain, "Ya Ukasyah, jangan kau cambuk kakek kami. Beliau sedang sakit, wahai Ukasyah. Kau tahu kami adalah anak darah daging Nabi Muhammad. Kami adalah anak-anaknya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad. Kami adalah belahan hatinya Nabi Muhammad. Menyakiti kami apa-apa yang menyakiti beliau, apa-apa yang menyakiti kami. Menyenangkan beliau, apa-apa yang menyenangkan kami. Wahai Ukasyah, kau sakiti kami, kau cambuk kami, cukup itu untuk mencambuk Nabi Muhammad." Sayyidina Ukasyah berlinang air matanya. Dia melihat ke arah Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "Duduklah wahai putraku. Duduklah kalian berdua wahai buah hatiku, wahai pelipur laraku, hiasan mata hatiku." Disuruh duduk keduanya. Sayyidina Ukasyah mendekat hingga jarak dia dengan Rasulullah hanya beberapa hasta. Kemudian Ukasyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika kau cambuk aku di perang Badar itu, aku dalam keadaan bertelanjang dada, tidak pakai baju. Sementara sekarang engkau memakai baju." Maka Rasulullah tanpa berkata apa-apa, beliau membuka bajunya. Ketika Rasulullah membuka bajunya, sahabat marah, emosi, hingga di antara mereka mengatakan, "Ya Ukasyah, jangan kau keterlaluan. Nabi Muhammad sedang sakit, sekarang kau minta dia membuka bajunya." Marah seluruh sahabat di masjid. Lalu Rasulullah mengisyaratkan untuk semuanya tenang dan duduk. Begitu Rasulullah membuka bajunya, terlihat khatam nubuah di antara dua bahu beliau. Terlihat perut beliau yang rata, yang putih bersinar, bercahaya. Kemudian Ukasyah mendekati Nabi Muhammad, lalu melempar cambuknya dan mencium perutnya Nabi Muhammad SAW. Menciumi Nabi sambil menangis terseduh-seduh. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mohon maaf. Aku tidak pernah terlintas di kepalaku untuk mengkisosmu ya Rasulullah. Kejadian itu telah aku maafkan dari dahulu. Ya Rasulullah,
ketika engkau memaksa untuk mengkisos, aku melihat ini adalah sebuah kesempatan untukku agar kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu. Kesempatan bagiku, maka aku ambil kesempatan ini ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ukasha bukan mau mencambuk Nabi, dia pengen mencium kulitnya Nabi Muhammad, perutnya Nabi Muhammad. Rasulullah tersenyum kepada Ukasha, dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat, tidaklah seseorang bersentuhan kulitnya dengan kulitku kecuali Allah haramkan kulitnya dari api neraka. Wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat seseorang min ahlil jannah, maka lihatlah kepada Ukasha. Ukasha min ahlil jannah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Selesai kejadian itu, sahabat terharu semuanya, mereka memeluk Ukasha, menciumi Ukasha, mencium keningnya Ukasha, memberikan selamat kepada Ukasha bahwa dia dipastikan Nabi Muhammad SAW min ahlil jannah, yang kelak bersama Nabi Muhammad SAW.